Ibu Bapak, saya teruskan pertanyaan dari Ibu Rika berkaitan dengan implementasi dari semua dasar hukum dalam pekerjaan kita sehari-hari supaya kita lebih paham. Jadi dasar hukum dari materi pengorganisasian kearsipan disampaikan oleh pemateri Ibu Diah, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, dan Perda Penyelenggaraan Kearsipan kita Nomor 1 Tahun 2015. Bagaimana bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari? Pastinya Bu Rika, itu menjadi acuan kita dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan ya gitu. Jadi itu menjadi panduan kita supaya dalam pengelolaan kearsipan kita di manapun kita berada, Bapak Ibu ada di perangkat daerah ya, kami ada di lembaga kearsipan daerah, supaya bisa sinergi gitu ya. Jadi daur hidup arsipnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah maupun perda kita gitu. Jadi kita punya satu visi gitu untuk melaksanakan kearsipan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan acuan itu. Demikian untuk Bu Rika, cukup jelas nih ya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan dari SMA Negeri 2 Slawi berkaitan nomenklatur atau penggunaan kop surat SMA yang benar seperti apa. Bapak Ibu, kita adalah perangkat daerah di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Otomatis Bapak Ibu tidak perlu mencari atau bingung harus merujuk ke siapa atau melihat ke peraturan di mana gitu ya. Bapak Ibu, sementara ini masih kita gunakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Provinsi Jawa Tengah. Mungkin dengan peraturan ini kop surat di tempat Bapak Ibu belum termasuk ya, karena tahun 2012 rekan-rekan SMA, SMK, SLB belum masuk di dalam kewenangan pemerintah provinsi. Namun demikian Bapak Ibu bisa merujuk kepada perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Jadi ada kesatuan kesamaan penggunaan nomenklatur itu. Jadi bisa dikoordinasikan kembali dengan teman-teman Dikbud ya. Selanjutnya untuk pengurusan surat berkaitan dengan klasifikasi arsip di sekolah, pertanyaan dari Mbak Rizka Gia Nur Hanifah, SMK Negeri 1 Sukoharjo Wonosobo, dan Mbak Jenny Tiara Aisyah, SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 mana ini ya? Baik, klasifikasi sekolah, Bapak Ibu di sekolah bisa menggunakan pedoman atau aturan berkaitan dengan klasifikasi Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 ya, tentang pedoman klasifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara masih itu yang kita gunakan karena ini sedang dilakukan perubahan penetapan, sedang berproses. Jadi melalui pedoman ini Bapak Ibu bisa melihat ke klasifikasi nomor 420. Itu subjeknya adalah tentang pendidikan, itu ya. Nasib sekolah di situ. Silahkan nanti semua hal tentang sekolah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan SDM kearsipan. Di sini ada dari Ibu Ilham Marwati
berkaitan dengan diklat, kemudian juga Pak Sasana Widyatama dan Pak Uki Nuskin ya bertanya berkaitan dengan diklat. Pada prinsipnya diklat kearsipan dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta atau tempat pendidikannya di Bogor, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menciptakan fungsional arsiparis memang harus melalui instansi itu. Tapi kalau Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah hanya berwenang melaksanakan bintek, Bapak Ibu. Dan selama ini kita beberapa tahun ke belakang sudah melaksanakan bintek kearsipan khusus untuk rekan-rekan di sekolah gitu ya, SMK, SMA, SLB seperti itu gitu ya, SMK, SLB itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan diklat kearsipan. Kemudian jumlah petugas arsip di sekolah idealnya berapa? Kalau petugas arsip ya sebaiknya di unit-unit pengolah itu ada gitu ya. Jadi masing-masing unit pengolah ada yang bertanggung jawab atas pengolahan arsipnya gitu. Namun demikian kalau arsiparis yaitu minimal satu saja tidak apa-apa di masing-masing institusi atau instansi gitu, lembaga gitu ya. Minimal satu saja tidak apa-apa gitu. Itu kemudian syarat yang harus dimiliki untuk petugas arsip ya pastinya harus memahami atau mau menekuni atau mau mempelajari berkaitan dengan kearsipan ya. Walaupun kegiatan kearsipan itu mudah, butuh ketelitian dan ketekunan dan pemahaman atas peraturan atau pedoman kearsipannya seperti apa. Jadi supaya tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan tugas atau tusinya sebagai pengelola kearsipan. Gitu. Kemudian untuk Hori dan Hamim, dua penanya ini berkaitan dengan pemusnahan buku sekolah gitu ya. Pemusnahan buku sekolah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan fungsional pustakawan ya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di bidang perpustakaan. Bapak Ibu silakan ya. Itu memang ada. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan tentang SIKD. Dari 6 penanya, dari 6 pertanyaan ini keseluruhan dari rekan-rekan SMA, SMK ya. Jadi berkaitan dengan aplikasi SIKD ini Bapak Ibu mohon bisa dikoordinasikan dengan bidang P3K gitu ya, yang berkaitan langsung dengan sistem atau aplikasi SIKD ini. Karena dari pertanyaan ini semuanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan atau teknis atau error aplikasi itu sendiri ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi lagi kembali ke teman-teman pengolah SIKD di bidang P3K Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah supaya bisa kita rekonstruksi lagi permasalahannya ada di mana gitu ya. Jadi bisa dilihat lagi nanti dengan aplikasinya karena penyebabnya bisa bermacam-macam Bapak Ibu kalau berkaitan dengan aplikasi ya. Jadi tidak bisa dijawab untuk semua pertanyaan tanpa melihat aplikasinya gitu ya. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan di P3K sebagai pengolah SIKD dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Demikian, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenankan saya akan menjawab pertanyaan dari YouTube webinar sosialisasi kearsipan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Berikut nomor 1 dari Nur Aziz, SMK Negeri 1 Kemangkon, dan Sri Sumiati, SMA Negeri 8 Semarang. Menanyakan apa arsip vital itu dan termasuk arsip vital di sekolah contohnya apa, gitu ya. Jadi arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan prasyarat dasar bagi keberlangsungan operasional dari organisasi pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Jadi itu adalah definisi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan arsip vital di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rekan-rekan, Bapak Ibu di sekolah bisa mendownload atau googling lagi ke peraturan itu untuk mencermatinya. Ini berkaitan dengan apa saja itu arsip vital di sekolah. Di sini dalam peraturan disampaikan diantaranya ada buku induk siswa, ijazah akreditasi sekolah, berkas kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana pendidikan, izin operasional sekolah. Namun demikian, uraian atau jenis arsip vital di sini dalam kegiatan kita sehari-hari nantinya pasti akan dimungkinkan ada penambahan berkaitan jenis arsip vital. Bapak Ibu bisa menambahkan, nanti bisa dilihat dengan melihat analisis organisasi, ya, analisis hukum, menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk menetapkan jenis-jenis arsip vital yang kemungkinan bisa menjadi bagian dari institusi sekolah. Kemudian dari NIA Dinkop UKM menanyakan bahwa apakah penyimpanan arsip vital itu di masing-masing bidang atau unit kearsipan. Berkaitan dengan penyimpanan Bapak Ibu, arsip vital pada saat aktif arsip vital ada di masing-masing unit pengolah, ya, masing-masing unit pengolah. Dan nanti kalau dia sudah masuk ke retensi inaktif, baru kemudian dia dipindahkan di unit kearsipan. Jadi daur hidupnya arsip vital juga mengikuti daur hidup arsip, ya. Jadi dinamis, ada aktif ke inaktif. Itu berkaitan pertanyaan tentang arsip vital. Pertanyaan dari SMK Negeri 3 Jepara, apakah arsip terjaga itu? Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 berkaitan dengan pengelolaan arsip terjaga, didefinisikan adalah arsip terjaga ialah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Jenis arsip terjaga Bapak Ibu dari SMK Negeri 3 Jepara dikategorikan ada beberapa, yaitu arsip kependudukan, diantaranya database kependudukan, arsip tentang penetapan parameter pengendalian dan sebagainya. Kemudian arsip kewilayahan berkaitan dengan arsip penetapan wilayah NKRI, arsip batas perairan Indonesia dan lainnya. Kemudian arsip kepulauan berkaitan dengan luas dan besarnya kepulauan dan sebagainya. Kemudian arsip perbatasan berkaitan dengan batas wilayah negara meliputi beberapa negara tetangga kita. Kemudian ada arsip perjanjian internasional. Di sini diantaranya arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi Kementerian Luar Negeri,
arsip pertukaran nota dinas diplomasi dan sebagainya. Kemudian arsip kontrak karya, diantaranya berkaitan dengan arsip perjanjian usaha pertambangan, usaha ketenaga listrikan dan sebagainya. Kemudian arsip masalah-masalah pemerintahan yang strategis, diantaranya arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, arsip operasi militer, arsip tentang haki dan sebagainya. Demikian untuk SMK Negeri 3 yang menanyakan tentang arsip terjaga. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Taufik, dari teman kita sendiri, Dinas Alpus, di mana Pak Taufik ini menanyakan tentang penyimpanan hasil digitalisasi. Apakah sebaiknya nggak disimpan di Google Drive atau di media lain yang sekiranya lebih efisien atau lebih gampang, lebih murah gitu ya. Jadi gini Pak Taufik, untuk hasil media itu di dalam perkaan ini sudah diatur. Jadi di sini pada prinsipnya media itu disimpan di suatu media di mana nanti akan mudah diakses, mudah dibuka kembali atau aman. Ya, dalam perkaan ini nomor 9 tahun 2018 di sini dalam bab 4 pasal 21 menyatakan bahwa alih media dilaksanakan dalam bentuk media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi. Jadi nanti misalnya sekarang teknologi baru maju ya tentang di situ disimpan di hard disk eksternal atau flash disk. Tahun depan seperti apa kita ikuti aja seperti itu. Jadi kita tuh fleksibel, tidak melulu harus pakai ini karena kalau kita melulu pakai satu media yang tidak mengikuti perkembangan teknologi nanti akhirnya tidak akan bisa dibaca. Contohnya saja seperti ya, kita ada kaset video, ada reel to reel. Nah, di situ kita nggak punya, ya kita cuman punya alat satu yang dulu, ya. Setelah itu yang berkembang berikutnya waktu itu belum ada di alih media. Nah, di sini kita kesulitan untuk membaca lagi ya hasil-hasil yang ada di reel to reel itu. Jadi di sini kita kesulitan untuk bisa mengakses informasinya. Nah, nggak beda juga kalau kita alih media yang dengan teknologi sekarang ya, mungkin teknologi yang akan datang, yang teknologi sekarang akan ditinggal akhirnya akan hilang. Kemudian alat yang untuk membaca lagi sudah nggak ada, itu yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi pada prinsipnya di dalam perkaan nomor 9 tahun 2018 ini bab 4 pasal 21 itu sudah dinyatakan atau sudah diatur di situ untuk sarpasnya juga tentang kegiatannya. Pada prinsipnya adalah dalam alih media ini kita itu menyelamatkan informasi dan penyimpanannya disesuaikan dengan fisik arsip yang ada. Jadi nanti akan sinkron. Dari Bunia Dinkop UKM di sini menyatakan untuk arsip yang akan dimusnahkan apakah perlu di alih media? Ya, untuk arsip yang akan dimusnahkan yang perlu di alih media yang sangat perlu itu sebenarnya arsip yang berusia di atas 10 tahun. Jadi seperti arsip keuangan itu perlu, karena kadang kita memusnahkan itu salah dalam kita menilai, kadang seperti itu, sehingga sebenarnya arsip itu masih dibutuhkan, kadang katut ya, yaitu kita preventif kita supaya kita punya backupnya, walaupun sudah dimusnahkan tapi kita punya backup itu lebih baik. Jadi arsip yang berusia retensi di atas 10 tahun itu kita alih mediakan. Tapi arsip yang musnah yang hanya saya kira tidak begitu sangat penting, karena sudah kita cukup dengan kita membuat daftarnya arsip apa saja itu saya kira sudah mendukung. Jadi nanti kalau ada suatu ketika ada pertanyaan arsip yang ini di mana, kita sudah daftarnya bahwa arsip itu sudah
dimusnahkan. Tapi yang arsip yang usianya 10 tahun untuk pertanggungjawaban terutama ya, pertanggungjawaban keuangan itu penting. Jadi yang itu saja yang menurut saya lebih baik untuk dialih-mediakan. Terima kasih Bu dari PM. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Bu Rizka Nirwana Rizka, SMA 1 Mejobo itu berarti Kudus ya, atau Poro ya, Kudus, Mejobo Kudus ya. Nah, di sini minta solusi untuk penyimpanan arsip dan scan yang sementara ini disimpan dengan apa adanya. Jadi kalau ini solusinya memang harus ada namanya, kita membuat suatu rancangan anggaran untuk pengadaan scan-nya, kemudian tempat penyimpanannya, memang seperti itu. Tapi sementara ini yang penting panjenengan sudah mulai menata, mulai istilahnya membenahi arsipnya, nanti disimpan di tempat yang masih sederhana, nggak masalah. Yang penting panjenengan kalau mencari arsipnya akan mudah. Prinsip arsip seperti itu, mudah dalam penemuan kembali. Karena yang utama dalam kita menata arsip itu, jadi suatu ketika pimpinan minta arsipnya akan mudah kalau kita menyerahkan atau menyajikan arsip yang diinginkan. Jadi seperti itu Bu Rizka, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Bu Sri Ningsih dari bagaimana, kita kurang begitu tahu ini teman Sri Ningsih saja, bagaimana pengalih media arsip buku-buku laporan Kabupaten Kota, apakah cukup dalam bentuk software? Ya, betul Bu. Jadi kita simpan sementara dalam bentuk software. Kalau perlu kita backup lagi dalam bentuk CD, atau nanti kita masuk ke hard disk eksternal, sudah bagus Bu. Jadi memang benar dengan bentuk software itu sudah mewakili. Tapi untuk lebih preventifnya, misalnya terjadi komputer ibu itu nanti ada kena virus atau apa, nanti ada backupnya. Jadi bentuknya nanti CD atau eksternal saja. Jadi seperti itu jawaban yang kita sampaikan. Terima kasih Bu Sri Ningsih. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Rika. Yang Rika dari mana kita belum di sini nggak jelas ya, karena tidak mencantumkan dari dinas apa. Cuman menanyakan tentang Anda suatu OPD akan melakukan alih media, terutama alih media hospitalnya, apakah bisa difasilitasi oleh dinas Apus? Karena tidak ada sarpas, jadi keterbatasan tempat. Jadi dinas Apus di sini sebagai lembaga pembina, sebagai lembaga satu-satunya bertanggung jawab tentang keselamatan informasi arsip. Ini ada kegiatan kita namanya fasilitasi, nanti bisa kita bantu. Tapi tentunya kita bisa membantu dalam volume atau jumlah yang mungkin tidak begitu tidak begitu banyak nanti. Tapi nanti kita bantu berapa lembar, nanti kita bantu untuk alih media. Karena alih media ini sebenarnya kan lebih mudah karena kita punya alat pemindai. Yang penting kita punya alat pemindai. Alat pemindai itu biasanya sekarang itu setiap instansi pasti punya, itu aja pakai alatnya. Jadi nggak harus pakai pemindai khusus, terutama kecuali kalau arsip itu yang bentuknya khusus, arsip yang gede, yang besar seperti peta, seperti arsitekturan. Nah itu butuh alat pemindai yang besar. Jadi untuk yang ukuran seperti yang A3 atau A4 atau A5 itu bisa dilakukan sendiri dengan alat pemindai yang ada saja. Jadi seperti itu. Yang penting bisa tersimpan di PC atau di hard disk, itu aja. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
ini sebenarnya pertanyaan tidak beda dengan pertanyaan yang sebelumnya dari DPMP TSP. Jadi apakah ASIP itu sudah bisa berkekuatan hukum, atau kemudian yang membedakan sedikit adalah jenis ASIP apa saja yang dialih mediakan. Jadi yang dialih mediakan sebenarnya kita utamakan ASIP yang penting. ASIP yang penting dalam artian apa? ASIP yang bernilai guna. Jadi tidak asal kita asal tembak kita alih media, enggak seperti itu. Karena makanya kita harus ada seleksi informasi yang penting, itu yang utama kita alih mediakan. Ya, baik itu ASIP aktif, ASIP inaktif, dan ASIP statis yang utama, karena tujuannya adalah untuk pemeliharaan ASIP atau penyelamatan informasi ASIP. Dan sesuai dengan peraturan yang ada sekarang ini, kan sekarang di provinsi sudah ada namanya kegiatan namanya aplikasi e-ASIP. Nah, di situ sebenarnya kita sudah memulai dengan adanya kegiatan alih media. Itu lebih bagus diawali dengan kegiatan e-ASIP, karena semua ASIP sudah mulai masuk ke tahap alih media. Jadi untuk yang dari Bang Jateng tentang kekuatan hukum, sebenarnya kalau dalam perda itu sudah, tapi dalam kenyataannya masih memerlukan saksi pendamping. Jadi seperti itu dari Bang Jateng. Terima kasih. Untuk yang kedua akan saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Sigit Prakoso Adi dari SMK N1 Rembang. Di sini menanyakan tentang apakah SPPD juga dialih mediakan, intinya kan diasuhan secara digital. Sebenarnya yang perlu kita alih mediakan atau kita digitalisasi adalah aspek yang pokok atau vital atau penting. Jadi untuk SPPD itu tidak perlu kita alih mediakan. Yang kita alih mediakan adalah surat tugasnya. Surat tugas itu adalah aspek vitalnya. Dengan surat tugas itu panjenengan bisa melaksanakan tugas untuk dinas kemanapun dengan SPPD itu. Jadi SPPD tidak usah, tapi surat tugasnya digitalisasi. Jadi makanya kemarin kita sampaikan bahwa kita mengadakan alih media itu harus ada seleksi. Seleksi itu tujuannya apa? Kita mencari surat yang benar-benar penting. Jadi tidak asal semua sembarang surat kita alih mediakan. Jadi begitu Pak Sigit jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Saya mencoba untuk menjawab dari Bapak Albertus Mahendra dari SMK 3 Negeri. Di Dinas Kearsipan sudah mulai kita upayakan untuk digitalisasi itu 2015. Jadi pada waktu itu kita sudah memulai dengan kita memigrasi daftar arsip, ya, daftar arsip untuk masuk ke digital. Sekalian juga beriringan dengan itu juga arsip-arsip yang ada di lembaga kita. Jadi untuk sementara ini memang sudah jalan, ya, sudah jalan kalau mencari arsip dengan cukup dengan kita melihat di peralatan yang disediakan, nanti dari pihak user akan mudah mencari arsipnya. Jadi seperti itu jawaban saya untuk Pak Albertus dari SMK 3 Negeri, SMK 3 Surakarta. Jadi demikian, jadi digitalisasi sudah jalan di kita. Untuk layanan kita tidak hanya untuk satuan pendidikan, tapi sifatnya adalah umum. Siapapun boleh, asal dengan syarat ketentuan yang ada, yaitu dengan membawa surat tujuan adanya kegiatan mencari arsip itu untuk apa. Itu saja. Terima kasih untuk Pak Albertus. DPM PTSP di sini menyatakan bahwa
dari pihak DPMPTSP ini sudah melaksanakan ahli media arsip-arsip vital tentang perizinan ya. Nah, di sini menanyakan apakah arsip tersebut bisa diteruskan ke lembaga kearsipan. Terus yang kedua adalah arsip yang dokumen sudah di ahli media perizinan sudah diautentifikasi melalui proses media memiliki kekuatan hukum. Terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali ini. Ya, untuk arsip-arsip yang ada di DPMPTSP, maaf ini agak angil, itu sudah di ahli media itu sudah menyelamatkan informasi kemudian untuk fisiknya kalau memang mau dititipkan di lembaga kearsipan itu sebenarnya juga tidak bermasalah. Yang penting di sini ada berita acara yang benar-benar di situ jelas ya. Jadi jangan sampai misalnya berita acara itu tanpa dengan dilampiri daftar yang jelas yang benar-benar cocok dengan daftar itu, nanti akan terjadi masalah antara pihak penyerah dan pihak penyimpan. Kemudian dokumen yang sudah di ahli media apakah sudah berkekuatan hukum? Sebenarnya sesuai dengan perda ya, di dalam perda itu, Perda 1 tahun 2015 itu sudah dinyatakan bahwa arsip hasil media ceritanya sah sebagai bukti yang otentik. Nah, tapi di sini untuk realisasinya ternyata belum bisa, masih memerlukan saksi pendamping. Jadi arsip perlu dikaji, perlu dilegalisasi juga. Jadi seperti itu. Jadi belum bisa begitu ahli media langsung di situ dikatakan bahwa itu bisa berkekuatan hukum. Jadi seperti itu dari DPPM PTSP. Terima kasih.